Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini berkatilah hati kami agar kami dapat mengerti pesan dari firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan biarkan kami hilang. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. 3 hal yang bisa menjadi penghalang bagi anak-anak datang untuk mengenal Tuhan dan terhilang dari gereja dan iman. 1. Kesibukan orang tua. Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga kadang waktu untuk bersama-sama dengan anak tidak begitu penting. Orang tua beranggapan, jika kebutuhan finansial tercukupi, maka keluarga akan baik-baik saja. Sebagai anak kecil, tentu saja aku sangat suka bermain. Aku suka bermain bersama teman-teman dan juga papa, mama, dan adik. Tapi kadang aku merasa lebih mudah untuk bermain bersama teman-teman daripada papa, mama, dan adik. Kalau diajak main, pasti selalu bilang, ntar dulu ya dek, papa mama lagi ada urusan pekerjaan nih. Besoknya pas diajak main, pasti jawabnya itu terus. Aku kan jadi sebel. Kalau aku udah sebel dan marah-marah karena papa dan mama tidak bisa diajak ikut bermain, pasti deh langsung aku diomelin. Adek, papa mama lagi capek karena banyak urusan pekerjaan. Bisa nggak jangan rewel, ribut-ribut minta main. Kalau mama kan kerja buat kebutuhan adek, buat bayar sekolah adek juga. Masih bagus sih kalau cuma diomelin aja. Kadang kalau sudah begitu, aku bisa dapat bonus cubitan. Kan sakit. Memang benar sih, aku senang kalau dikasih uang buat jajan. Kata mama papa, buat dapetin uang harus kerja. Makanya papa mama sibuk kerja terus. Tapi kan aku juga butuh waktu untuk bersama papa mama, buat bermain, buat jalan-jalan bersama papa mama. Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi kami harus diperhatikan dengan baik. Buat semua orang tua yang ada di sini, kami tidak hanya senang kalau dikasih uang buat jajan, tetapi kami akan sangat senang kalau kami disayang. Tidak apa-apa jika papa mama sibuk buat kerja, tetapi jangan lupa juga buat meluangkan waktu untuk kami. Karena dari semua yang paling kami suka dari papa mama adalah waktu bersama papa mama yang paling kami tunggu. Pengaruh media sosial. Orang tua sering memberi HP. Tuhan Yesus ingin kami menjadi anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Ajarilah kami dan jadilah teladan bagi kami, agar kami dapat melihat kasih Tuhan melalui hidup Bapak Ibu semua. Kami rindu untuk menjadi anak Tuhan yang melayani Tuhan, dan Tuhan memakai hidup kami menjadi berkat melalui kasih. Pengaruh media sosial. Orang tua sering memberi HP kepada anak-anak mereka supaya mau diam. Penggunaan HP yang tidak batasi pada anak-anak bisa mengakibatkan beberapa masalah seperti mental dan kesehatan. Perkembangan konten media sosial yang sangat tidak keramat dengan anak-anak karena sering berisi konten dewasa. Ayo ngaku siapa nih kalau anak-anak lagi ribut atau nangis langsung diberi HP.
Sebagai anak kami sih senang-senang aja, karena kalau main HP itu asik banget. Lewat HP kami bisa main game, lihat YouTube, dan gak kalah asik itu lihat TikTok. Tapi Om Tante sadar gak sih alasan kenapa kami kadang ribut dan suka nangis-nangis gitu? Ya itu karena kami itu pengen diperhatiin, pengen dimanja-manja. Memang sih bakalan bikin capek. Tapi kan memang kami ini anak-anak sudah kayak gitu bawaannya. Jadi Om Tante harus banyak-banyak sabar. Nah, kalau ngomongin main HP, mau berapa lama pun sih kami akan betah. Tapi kalau sudah lama bermain HP, kadang terasa pusing, mata sakit. Kalau sudah seperti ini, biasanya kami ini akan disalahkan. Padahal kan Om Tante bisa larang kami buat jangan main HP lama-lama. Belum lagi jika sewaktu main HP saat melihat Instagram, YouTube, dan TikTok, kami sering melihat banyak sekali konten-konten yang berisi orang berantem, pacaran, lagi minum-minum, berokok, berbicara pakai kata-kata kotor, dan masih banyak lagi. Dari apa yang kami lihat, kami belajar sedikit demi sedikit sehingga hal itu bisa mempengaruhi kami. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan pada patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Tetapi kenyataannya Om Tante membiarkan kami didik oleh dunia melalui media sosial. Apa memang ini jalan yang patut bagi kami untuk kami ikuti? Walaupun kami masih kecil, kami ingin bisa belajar firman Tuhan dan mengenal Tuhan yang benar. Semoga Om Tante mendengarkan keinginan kami ini. Tuhan Yesus ingin hidup kami dipakai untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami hidup. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, Om dan Tante, perkenalkan kami lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Daripada HP kami ingin lebih banyak berdoa, membaca firman, melayani Tuhan. Tolong jadilah teladan bagi dengan tidak main HP. Saat ibadah, beribadahlah sungguh bagi Tuhan. Tolong bimbing kami untuk bertemu dengan kasih Tuhan. Materialisme antara mamon atau Tuhan. Banyak orang tua menuntut anaknya agar sukses supaya nanti bisa kaya. Ada pergeseran nilai-nilai dari mengikuti rencana Tuhan menjadi mencari keuntungan pribadi. Banyak orang tua lebih mementingkan pekerjaan daripada ibadah di gereja. Sebagai anak-anak, kami sering ditanya apa cita-cita kami jika nanti sudah besar. Tentu saja kami menjawabnya dengan hal-hal yang menurut kami keren dan yang kami suka. Tapi sering nih, kalau kami mengatakan apa yang akan menjadi cita-cita kami, sering dijawab, ngapain jadi itu? Ntar gak bisa dapat uang banyak. Atau, jangan ya dek, karena kalau kamu jadi itu, kamu gak bisa sukses nanti. Dan mulai deh, kami dituntut supaya nanti bisa sukses dan bisa dapat uang banyak. Kan jadi kesel dan capek. Punya uang banyak memang asik sih, tapi kan tujuan hidup kita yang utama bukan uang, tapi untuk Tuhan. Jangan sampai nih gara-gara ingin punya banyak uang jadi lupa buat ibadah di gereja. Kami kan senang kalau di gereja bisa ketemu banyak teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu yang ganteng dan cantik, serta belajar firman Tuhan. Om Tante malah lebih suka kerja daripada ibadah di gereja. Efesus 2 ayat 1 menyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah.
jika kami ingin melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Sukses itu gak hanya kalau punya banyak uang, tetapi juga ketika bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin om tante. Tuhan Yesus ingin kami mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi dunia. Tuhan Yesus ingin kami mengejar untuk mengenal Tuhan dan bukan mengejar kesenangan dunia. Tuhan Yesus ingin jika kami mengasihi Tuhan, maka kami akan hormati orang tua, mengasihi keluarga dan melayani Tuhan. Tolong jadilah teladan bagi kami dan tunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang terutama dan bukan uang. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sederhana tetapi menyampaikan kebenaran-kebenaran yang saya percaya menggelitik hati kita, amin. Dan juga menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, sangat sederhana tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Matius 19 ayat 14 di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang dewasa berpikir bahwa ketika kita menghalangi anak-anak, yaitu dengan kita udahlah hari Minggu gak usah ke gereja, udahlah hari Minggu pagi gak usah sekolah Minggu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita tadi menyampaikan hal yang luar biasa. Ternyata bukan cuman ketika kita melarang mereka datang ke gereja, tetapi ketika kita memfasilitasi dan menjadi teladan yang tidak baik kepada mereka, itu juga bisa menghalangi mereka untuk mereka bertemu dengan Tuhan, untuk mereka mengenal Tuhan. Ada 3 Bapak Ibu Saudara tadi yang sudah disampaikan oleh anak-anak kita. Apa aja? Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, waktu untuk anak-anak atau kesibukan orang tua. Kadang kita terlalu sibuk, kita mengabaikan anak-anak kita. Bukan cuma mengabaikan anak-anak kita dalam hal istilahnya jasmani mereka, kemudian waktu-waktu kita dengan mereka, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita juga mengabaikan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengenalkan, menjadi teladan kepada anak-anak kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Mereka mau belajar atau mengenal Tuhan dari mana? Tenang, ada kakak-kakak sekolah minggu? No Bapak Ibu Saudara. Mereka mengenal Tuhan mereka yang hidup dari siapa? Orang tua mereka. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita mengenal mengenal Tuhan mereka yang hidup itu dari orang tua mereka. Mereka melihat bahwa orang tua mereka disertai mujizat oleh Tuhan. Mereka melihat dalam problem kehidupan orang tua mereka mencari Tuhan. Itu yang akan mereka tiru Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan, oh iya, orang tua saya punya banyak masalah, orang tua saya punya banyak pergumulan. Mereka sibuk dengan urusan, dengan hidup mereka sendiri, no. Tetapi mereka datang mencari Tuhan. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Pengaruh sosial media. Jangan kita pikir Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan apa tadi? Handphone. Anak-anak tadi sampaikan dalam firman Tuhan, ketika kita memfasilitasi mereka dengan handphone Bapak Ibu Saudara, kita sudah dalam tanda kutip memberikan yang terbaik. Kita sudah memberikan kenyamanan. Kita sudah memberikan anak-anak itu yang penting mereka apa? Tenang. Yang penting mereka nggak sibuk gangguin kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara percayalah, pada zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan anak kita itu full akses kepada sosial media Bapak Ibu Saudara, hidup mereka Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh 2. Kehancuran atau apa? Buruk. Udah gak ada hal-hal baik di sana. Bukan, maaf Bapak Ibu Saudara, bukan tidak ada hal-hal baik, tetapi akan lebih besar hal negatif yang akan nyampe kepada anak-anak kita. Kemarin di komunitas saya sampaikan hal-hal yang sudah mulai dinormalisasikan. Kemarin saya nonton satu podcast Bapak Ibu Saudara, dan di sana ada seorang perempuan yang berkata begini.
Dan ini mempengaruhi Bapak Ibu Saudara anak-anak muda khususnya ya. Bukan anak-anak sekolah minggu. Mereka berkata demikian bahwa salah satu mereka menghilangkan rasa capek. Salah satu mereka menghilangkan rasa lelah, rasa penat, stres di dalam kehidupan mereka atau di dalam diri mereka. Dengar baik. Yang ngomong ini adalah orang yang belum menikah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Adalah mereka apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sudah ngerti. Dia berkata, seks itu adalah jalan satu-satunya untuk saya bisa menenangkan diri saya. Bapak Ibu bayangkan kalau hal tersebut nyampe kepada anak-anak kita, dicerna dengan baik oleh anak-anak kita. Apa yang akan terjadi kepada generasi kita selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Apa coba Bapak Ibu Saudara, pikir coba baik-baik. Semakin kita, nih handphone, nih udah kamu jangan gangguin mama, nih ini buat kamu nih nonton aja, TikTok aja. Sedangkan Bapak Ibu Saudara hal-hal demikian sudah ada di semua sosial media. Oh kalau misalkan mereka dikasih TikTok nggak ada hal demikian, lebih parah Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan kita kasih Facebook, wah Facebook tidak ada demikian, lebih parah. Kalau main game, oh itu tidak apa-apa, lebih parah Bapak Ibu Saudara. Sosial media menyebabkan mereka menjadi anak-anak yang istilahnya tidak berkembang secara otaknya mereka gitu loh Bapak Ibu Saudara, tidak berkembang. Di dalam sosial mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang akan memanfaatkan mereka. Akan bertemu dengan orang-orang yang akan menipu mereka Bapak Ibu Saudara. Akan bertemu dengan orang-orang yang akan merugikan mereka. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau generasi Bapak Ibu Saudara selanjutnya benar atau tidak, ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang nanti Tuhan yang bekerja, nanti Tuhan yang bekerja. Dan kita tidak melakukan apa-apa, itu apa Bapak Ibu Saudara? Nol besar. Kemudian yang ketiga firman Tuhan katakan tadi apa Bapak Ibu? Materialistis, dorong terus anak kita, hidup ini membutuhkan uang. Kalau tidak ada uang kita tidak bisa bahagia. Kalau tidak ada uang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan orang Bapak Ibu Saudara pada zaman sekarang Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa kalau zaman dulu bahagia itu bisa diukur dengan keluarga yang lengkap, punya waktu dengan keluarga, istilahnya secara jasmani kita sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara banyak sekali orang zaman sekarang mengatakan bahwa kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak uang yang kita pegang. Apakah firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang besar itu tidak akan membiarkan kita, tidak akan menelantarkan kita, tidak akan membuat kita dalam tanda kutip seperti budak untuk kita harus bekerja kepada mamon. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Ketika yang menjadi utama di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kita juga akan menjadi yang pertama di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita akan berdoa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan bersama keluargaku, kita naikkan pujian ini. Bersama dengan anak-anak kita Bapak Ibu Saudara, di rumah, dimanapun kita pergi dan berada, di gereja, kita mau melayani Tuhan. Kita mau hidup hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami Tuhan Yesus sebagai orang tua. Kami mau merangkul anak-anak kami mau membawa anak-anak kami kepada Engkau, mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih, haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah bersama keluargaku melayani Tuhan. Katakan, kami mau melayani Engkau Tuhan, bersatu memuji-Mu Yesus. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Katakan, bagi kami Engkau segala. Bagi kami Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Tuhan. Kami mau nyatakan Bapa bahwa bagi kami pribadi lepas pribadi, bagi kami keluarga kami Engkau adalah segala-galanya Tuhan Yesus. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan sebagai keluarga, sebagai orang tua Bapa, bahwa kami mau menyatukan hati kami. Kami mau membawa anak-anak kami kepadamu Tuhan, mengenal Engkau dan melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi penghalang untuk mereka bertemu dan mengenal Engkau Tuhan, tetapi kami mau menjadi pembuka jalan atas anak-anak kami untuk mereka boleh mengenal Engkau, Allah yang selalu, Allah yang bisa dan dapat menolong setiap kami. Engkau mengurapi dan Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk menjadi penolong bagi anak-anak kami Bapa. Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan pada pagi hari ini dan sampai seterusnya Bapa, sampai kami melihat bahwa di sepanjang hidup anak-anak kami, mereka mengakui bahwa Allah yang mereka sembah, bahwa Allah yang mereka kenal adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun anak-anak kami Bapa dari sekarang dan sepanjang musim hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai sampai di sini Bapa, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang luar biasa akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat segala hal baik yang Engkau anugerahkan atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saatnya Bapak Ibu Saudara, guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di onsite maupun yang ada di online, untuk boleh maju ke depan. Sekali lagi kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di onsite maupun yang ada di online, boleh maju ke depan.
semua asisten sekolah minggu di dalam ibadah pagi, online dan juga onsite boleh maju ke depan. Semua asisten sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang melayani di hari Minggu pagi dan juga di online boleh maju ke depan. Halo Bapak Ibu semua. Puisi ini dipersembahkan juga untuk Ibu Tina yang sedang sakit. Doa kami Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan. Juga untuk Kakak Sapel yang akan pergi ke sekolah Alkitab Salsi yang Tuhan menolong selalu. Doa anak sekolah minggu GSJA Karismata. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu tercinta. Mereka mengajar dengan sabar dan kasih, membimbing kami mengenal kasih-Mu, belajar mengenal firman di rumah-Mu lewat cerita, lagu, dan doa. Kami jadi lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta dan pelukan atas doa dan kesabaran. Bapak, berkatilah mereka dengan kebaikan-Mu, berkatilah mereka dengan kesehatan, sukacita, dan kasih yang kuat. Jadikan mereka terang dan cahaya menuntun anak-anak ke surga. Ini doa kami dari hati yang mengasihi mereka. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Oma Tina dan juga untuk Safel. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sejak Safel kelas 2 SD dia ada di tempat ini. Dia bertumbuh di tempat ini Bapak Ibu Saudara, dia mengenal Tuhan, bahkan dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berproses di tempat ini Bapak Ibu Saudara, dan saat ini kita akan melepas Safel Bapak Ibu Saudara. Bukan dia kemana-mana, tetapi dia akan menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Saat ini hari Kamis nanti dia akan pergi ke Sati Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan cuma pergi dia mengenyam pendidikan Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara dia juga membawa nama gereja kita Bapak Ibu Saudara, GSJA Karismata. Di sana dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa ini loh saya, ini loh GSJA Karismata. Dia akan menyampaikan, menyalurkan nilai-nilai dari gereja kita Bapak Ibu Saudara ketika dia ada di sana. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kita akan mendukung dia di dalam doa. Biar Tuhan yang akan menguatkan dia Bapak Ibu Saudara. Masuk ke dalam sekolah teologi itu Bapak Ibu Saudara hal yang gampang. Tetapi untuk Bapak Ibu Saudara keluar dari sana itu benar-benar butuh pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan dan harga yang mahal untuk kita keluar dari sana. Bukan bicara soal uang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus membayar harga yang mahal untuk kita keluar dari sana. Kita harus mengorbankan siapa kita ketika kita akan keluar dari sana Bapak Ibu Saudara. Hal yang berat, tetapi kita percaya ketika kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong dan akan menguatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, khususnya Safel. Safel boleh maju di depan dan saya minta hamba-hamba Tuhan boleh maju, kita akan berdoa menumpangkan tangan atas Safel. Kita juga akan berdoa buat Oma Tina. Terima kasih buat Oma Tina yang sudah menolong kami, menolong gereja ini khususnya anak-anak sekolah minggu. Kita semua sangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Dari anak-anak kita generasi Safel, generasi Keisha, generasi Michelle, generasi Jonah
Itu semuanya ditolong sama Oma Tina, itu semua diajar sama Oma Tina, dibantu sama Oma Tina sampai sekarang ini. Dan kita tahu bahwa Oma Tina sakit, tetapi kita tidak mau putus pengharapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan akan menguatkan Oma Tina. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Arahkan tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya, dan juga jemaat-jemaat yang lain, Ibu Iyes yang sakit, Ko Andre yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, haleluya, haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Bapa, haleluya. Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari kami melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sepanjang hidup kami juga kami akan menerima pertolongan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Satukan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat kita yang sakit. Oma Tina, Ibu Iyes, Ko Andre. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan. Ku lepas. Haleluya Yesus. Mengenal kehendak Tuhan. Kami mau mengiringmu Tuhan. Yes, haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Katakan mengiringmu Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak Tuhan. Mengiringmu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Amin Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau menolong Tuhan, Engkau menolong Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tina Tuhan. Dia sudah mengabdikan diri melayani Tuhan melalui pelayanan sekolah minggu. Tapi saat ini dia terbaring dalam sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau tabib kami yang heran, Engkau sembuhkan, Engkau nyatakan pemulihan yang sempurna bagi Ibu Tina Tuhan.
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang Engkau berkuasa atas segala sakit penyakit kami. Itu juga yang Engkau kerjakan bagi Ibu Tina. Kami hanya berharap, hanya Engkaulah pertolongan kami. Hanya Engkaulah dokter, segala dokter kami. Karena Engkau nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi Ibu Tina. Segala obat yang dia konsumsi, segala makanan, air minum menjadi sarana juga kesembuhan bagi Ibu Tina. Terpuji namamu Tuhan, begitu juga Pak Iing Tuhan sebagai suami. Tuhan kuatkan, Tuhan beri kesabaran Tuhan. Biarlah anak-anak juga Tuhan kuatkan, Tuhan beri kesabaran Tuhan di dalam merawat Ibu Tina yang sakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami sudah berdoa. Amin. Saya minta anak-anak yang melayani tamborin, kemudian tadi anak-anak yang singer, dan kemudian yang bawa firman Tuhan, bisa tolong ambil ini, dan sementara jemaat silakan duduk. Saya minta Bapak Iing bisa maju ke depan untuk mewakili Ibu Tina, ya. Dan adik-adik tolong berikan kepada apa yang ada tercantum di situ, ya. Silakan Pak Iing. Ini adalah ungkapan terima kasih dari anak-anak sekolah minggu kepada guru-guru. Ya, langsung silakan ke atas, serahkan kepada guru-guru. Anak-anak sekolah minggu semuanya boleh maju ke depan.
Kita hampir lupa ada lagu Harnas. Kita harus nyanyikan lagu Harnas ini Bapak Ibu Saudara. Aduh. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan.
Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala perhatian saudara-saudara terkasih, buat istri tercinta kami, Ibu Tina. Dan pada pagi hari ini saya memberi satu kesaksian, ya, di mana kita kalau bersaksi mendapat sesuatu yang istimewa. Tapi apakah kita juga pernah bersaksi dengan sesuatu yang tidak baik bagi kita? Ada satu hal yang saya dapatkan dari kehidupan saya. Banyak hal kalau kita mendapat sesuatu yang istimewa, yang baik, yang kita suka, kita bersuka, kita memuji Tuhan, haleluya. Bahkan haleluya dan haleluya. Tapi apakah ketika kita mengalami satu hal yang tidak baik, pernahkah kita mengucap syukur, berterima kasih? Saya mau bukakan satu rahasia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 23, Tuhan ada di dalam bayang-bayang maut. Tongkat dan gadanya menyertai kita. Kita pikir itu adalah masa ketika kita harus melewati akhir hidup kita. Sesungguhnya bukan itu. Ya. Ketika saya membaca, merenungkan firman itu, ada sesuatu yang buat saya merasa bahagia, merasa bangga. Ya. Saya punya Allah, Tuhan yang lalu memberikan kepada kita support walaupun dalam keadaan kita yang tidak baik. Ya. Apa yang bukan saya bangga, ya. Karena tidak semua orang mau masuk ke dalam lembah kekelaman. Tidak semua orang mau menghadapi badai yang begitu besar. Tidak semua orang mau masuk ke padang gurun. Tapi justru di sanalah Tuhan ada. Di padang gurun pun Tuhan ada. Di tengah badai pun Tuhan ada. Bahkan di lembah kekelaman Tuhan ada. Berarti apa yang kita alami, ya, saya memberi satu dukungan kepada saudara yang terkasih ini. Apabila kita sedang menghadapi sesuatu hal yang tidak baik dan mungkin tidak pernah kita bayangkan dan apalagi kita harapkan, jangan pernah tidak kita bersyukur. Tetap kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Itulah yang membuat saya bangga, ya. Ketika Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga saya, satu hal yang Tuhan berikan kepada saya ketika Ibu Tina harus mengalami beberapa kali biopsi, tapi tidak pernah itu diketemukan apa penyebabnya. Dia harus mengalami dari pipi, tenggorokan, bahkan sampai sekarang akan ke bagian otak. Tapi itu tidak pernah ditemukan ada apa di sana. Disitulah saya melihat betapa saya bangga karena tidak semua orang melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, kita adalah orang-orang yang istimewa. Yang Tuhan izinkan, tidak semua orang mau, tidak semua orang mampu. Ketika saya bisa melihat Ibu Tina turun sampai 12 kilo. Dia udah kurus tambah kurus. Kalau saya melihat secara fisik, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi apakah harus saya terpuruk? Ataukah saya harus bersedih? Tidak, disitulah Tuhan ada. Yang membuat saya bangga apa? Saya bisa mengalami ini karena ada Tuhan di sana. Begitu saudara-saudara, ya, jangan pernah menyerah. Ya, kita berserah betul, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita hadapi, selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada, berarti di sana Tuhan juga ada. Terima kasih, Tuhan berkati.
Saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur untuk kesaksian daripada Pak Iing. Kita bersyukur karena kita percaya saat ini Bu Tina sedang bersama-sama dengan kita, ya. Saya yakin dia juga akan menyaksikan apa yang saat ini kita lakukan. Anak-anaknya semua ada di tempat ini dan kita bersyukur untuk itu. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan anak-anak di depan, anak-anak adalah hadiah dari Tuhan yang sangat istimewa, dibuat oleh Tuhan untuk sebuah tujuan yang besar. Oleh sebab itu sebagai orang tua, mari kita mendidik mereka di dalam kasih akan Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk semua orang tua yang telah membawa anak-anak saudara kepada Tuhan. Percayalah, di tempat ini anak-anak saudara akan bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan. Sayangilah mereka dan tolong jangan kasih mereka handphone terus, tapi tolong mereka ajari berdoa. Ajari mereka menghafalkan ayat, ajari mereka untuk menyanyikan puji-pujian, gali potensi hobi mereka. Apakah mereka bisa menari, menarilah untuk Tuhan. Apakah mereka bisa menyanyi, menyanyilah untuk Tuhan. Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan sedini mungkin. Dan kami bersyukur orang tua yang hari ini telah membawa anak-anaknya di rumah Tuhan. Kami akan memberikan sesuatu kepada saudara-saudara, ya. Ini adalah hadiah terbesar. Jika saudara akan lihat nanti apa yang saudara lihat di tangan anak-anak, saudara akan kagum. Itu yang saat ini sedang terjadi dan akan terus terjadi, yaitu Tuhan Immanuel menyertai keluarga kita. Mari orang tua yang anak-anaknya ada di depan, saya mau minta tolong anak-anak supaya jangan terlalu berdempet-dempetan, bisakah? Kalau kakak adik jadi satu, jangan jauh-jauhan. Kalau kakak adik jadi satu, jangan berjauhan. Oke. Nah, kemudian orang-orang tua yang anaknya ada di depan, mari maju ke depan. Dan kemudian adik-adik, tolong berikan kepada mama dan papa apa yang kamu sudah terima, ya. Jadi orang tua yang anak-anaknya ada di depan, mari silakan maju ke depan. Mari silakan, langsung saja ke anak-anak. Mama dan papanya, ya, jangan hanya papanya saja, mama dan papanya, yuk silakan. Ya, adik-adik serahkan ke mama dan papa apa yang kamu terima. Serahkan ke papa dan mamanya. Saya mau bertanya kepada orang tua, apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan untuk terus membawa anak-anak saudara kepada Tuhan? Jawab ya. Apakah saudara berjanji akan mendampingi anak-anak bertumbuh di dalam tim iman untuk mereka dapat mengenal Tuhan? Apa jawaban saudara? Apakah saudara akan mendorong anak-anak dan melepaskan mereka dengan hati yang sangat percaya untuk mereka melayani Tuhan? Apakah kelak mereka menjadi dokter, menjadi sarjana hukum, mereka menjadi arsitek, menjadi orang-orang berhasil? Apakah saudara akan dukung mereka? Mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat pekerjaan mereka dan mereka memuliakan Tuhan. Apakah saudara akan mendukung anak-anak untuk hidup seperti itu dan menjadi berkat bagi dunia, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka? Apa jawaban Bapak dan Ibu? Dan saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu akan selalu mendorong mereka untuk ibadah sekolah minggu? Apa jawaban saudara? Ya, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ini komitmen orang tua untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Kami percaya seperti apa yang telah mereka terima sebagai tanda Yesus hadir di rumah tangga mereka. Tuhan, Immanuel tidak akan pernah tinggalkan mereka. Oleh sebab itu kami mempersembahkan keluarga ini, mempersembahkan anak-anak kami hanya bagi Tuhan. Hidup mereka bukan untuk dunia, tetapi untuk Tuhan. Hati mereka bukan untuk dunia, tetapi untuk Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bapak dan ibu ke dalam tangan Tuhan. Agar mereka diberikan urapan, kemampuan, hikmat, kasih, dan juga teladan untuk bisa membawa anak-anak tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaranya kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita sudah sampai di acara warta dari gereja kita. Mana anak-anak sekolah minggu yang bersuka cita dengan harnas sekolah minggu hari ini, lambaikan tangannya, suaranya mana? Haleluya, haleluya. Semuanya bersuka cita adik-adik sekolah minggu? Bersuka cita? Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saat ini saudara, saya akan membacakan pengumuman dari gereja kita untuk seminggu ke depan. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan mari untuk kita boleh bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan di GSCA Karismata Sukabumi. Tadi kita sudah menyaksikan rangkaian acara Hari Nasional Sekolah Minggu. Dan kami sangat mengucap syukur, kami mengapresiasi untuk setiap Bapak Ibu yang sudah memberikan kepercayaan kepada GSCA Karismata, khususnya Kids Karismata, untuk menyerahkan anak-anaknya untuk boleh mengenal firman Tuhan lebih lagi bersama dengan kami. Tadi adalah anak-anak sekolah minggu semua yang melayani dan sebenarnya masih ada yang belum bisa ikut melayani bersama dengan kami, tapi sama-sama kita percaya bahwasanya anak-anak sekolah minggu Kids Karismata Sukabumi luar biasa. Mari beri aplaus untuk Kids Karismata Sukabumi. Haleluya, haleluya. Dan saudara, ibadah kita itu diadakan 2 kali, ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 5 sore. Dan ibadah Kids Karismata itu pukul 8.30 di ruangan yang lama, di ruangan doa. Setelah ibadah akan ada ibadah next game. Dan jangan lupa untuk menara doa diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Kami mengundang setiap saudara terkhusus untuk seluruh pengerja untuk boleh hadir dalam ibadah menara doa yang kita adakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di ruangan doa di bawah. Itu saja pengumuman untuk pagi hari ini, dan saat ini Bapak Ibu kita akan mempersembahkan kolekte kita, persembahan kita kepada yang bertugas. Saya persilahkan. Bapak Ibu, kami menyediakan 2 amplop persembahan, yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna putih yang dikhususkan untuk persembahan khusus pada hari ini. Sebelum kita memberi yang terbaik, saya akan memimpin dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus untuk saat yang indah pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di gereja-Mu Tuhan, bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, mereka luar biasa, dengan kerinduan yang luar biasa. Mereka ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap pelayanan mereka.
bukan karena kuat gagah mereka. Itu semua karena Engkau dan karena Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka. Dalam ketidakberdayaan mereka, dalam ketakutan mereka, dalam kekhawatiran mereka. Tetapi Engkau bekerja dan mereka boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mempersiapkan setiap persembahan-persembahan kami yang terbaik. Kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati setiap persembahan-persembahan kami. Menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus yang terbaik dari kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, pendidikan-pendidikan mereka Tuhan dan kesehatan kami. Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Siapkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kasih karunia
Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan sukacita yang besar bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan anak sekolah minggu. Mereka adalah domba-domba-Mu Tuhan yang Tuhan sayangi. Kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur kepadamu bahwa di akhir ibadah ini Tuhan kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa Tuhan begitu memakai anak-anak kami dan itu adalah kebanggaan buat kami dan itu adalah contoh bagi kami bahwa kami orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa agar lebih daripada mereka. Tuhan, satu ketika kami akan ada harnas kaum pria, kaum wanita, youth dan lain sebagainya. Tuhan persiapkan semuanya itu sebaik-baiknya agar kami juga mau dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati semua sidang jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini dalam ibadah pertama ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, setiap usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pulang membawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya.